selamat pagi pemirsa, selamat pagi Pras. Selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa, selamat datang di Aisroom Pagi pemirsa. Apa kabarnya ada hari ini pemirsa di hari Jumat? Tampaknya baik ya, menjelang akhir pekan ya. Pastinya jelang akhir pekan pemirsa, beberapa jam lagi kita menuju weekend. Betul. Pasti udah pada rencana nih untuk besok mengisi libur. Nah kalau Pram sendiri sudah ada rencana untuk akhir pekan Udah dong akan pastinya akan belanja, tapi belanja sesuai dengan kebutuhan pemirsa. Industri ekonomi kita hemat-hemat aja ya. Harus hemat-hemat ya. Tapi mungkin juga ada pemirsa yang pengen liburan ke alam bebas ataupun ke pantai dan lain sebagainya. Ini nggak jauh-jauh ke Ragunan tuh biasa penuh tuh tiap weekend. Karena harganya juga murah ya. Ini juga tentunya harus mempersiapkan berbagai hal dan yang terpenting adalah tetap jaga diri dan juga jaga keselamatan ya. Betul, jaga isi dompet pemirsa. Betul. Ya pemirsa, kami akan membahas sejumlah topik pemirsa. Ini berita utama secara mendalam, komprehensif dan juga tentunya eksklusif. Ya, sebagai pembuka Newsroom pagi kali ini kami memiliki informasi terkait dengan untuk keempat kalinya secara berturut-turut aksi unjuk rasa terjadi di depan Gedung Kejaksaan Agung. Ya, masa ini menuntut Kejagung segera menangkap ex-Jampisus Febri Adriansyah. Massa dan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Massa menuntut Kejagung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Mereka juga mendesak Kejagung kembali menggeledah rumah Febri guna mencari barang bukti baru kasus tindak pidana pencucian uang. Aksi ini merupakan yang keempat kalinya terjadi di Kejaksaan Agung pasca Polri melimpahkan kasus Febri Adriansyah ke Kejagung. Meski sempat terjadi aksi dorong, demonstrasi berjalan lebih kondusif dari aksi sebelumnya. Tak hanya di Jakarta pemirsa, aksi unjuk rasa juga kembali digelar di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Massa menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditangkap dan segera diadili. Gabungan Aliansi Masyarakat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam aksinya, massa melakukan pembakaran ban dan melempari poster mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan telur busuk. Massa menuntut Febri segera ditahan dan diadili. Tuntutan kami simpel Pak, satu, tahan saudara Febri. Tangkap dan tahan saudara Febri, itu tuntutan kami. Dan kami juga menyampaikan tadi bahwa apa sih keistimewaan saudara Febri sampai-sampai Jaksa Agung tidak berani melakukan penahanan terhadap saudara Febri. Aksi unjuk rasa berakhir setelah sejumlah perwakilan bertemu dengan pihak Kejati Jatim. Massa mengancam akan kembali melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mangkir karena sakit ex-Jampitsus Febri Adriansyah dijadwalkan diperiksa lagi hari ini. Ya, Kapus Penkum Kejaksaan Agung sebelumnya telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 orang di perkara dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada Jumat 24 Juli 2026 setelah ia mangkir dari panggilan penyidik pada hari Rabu kemarin. Febri diketahui absen dengan alasan kesehatan atau tengah sakit. Dalam keterangan resminya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan penyidik telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 saksi, yakni Febri, Donrito, NH, dan TS, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang. Namun dari keempat orang saksi tersebut, 2 orang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan dan NH tanpa pemberitahuan. Febri Adriansyah dan Donrito merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Keduanya ditetapkan tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang kini perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatannya.
Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatan pasca operasi saraf terjepit yang dinilainya kian memburuk. Hotman menjelaskan pemulihan kesehatannya terganggu karena memaksakan diri kembali bekerja sebelum masa istirahat 2 minggu pasca operasi bius total di Singapura pada 9 Juli 2026. Rasa sakit yang merambat dari pinggang hingga kaki membuatnya khawatir berisiko lumpuh jika terus menangani perkara berat. Hotman mengklaim harus mengonsumsi pereda nyeri sebelum terbang untuk pemeriksaan lanjutan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Percis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini. Yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir. Katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri. Terkait kelanjutan kasus, Hotman memastikan proses hukum Febri tetap berjalan meski ia mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung. Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis. Pemirsa, sementara itu Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, meyakini Hotman Paris mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah karena diminta oleh kliennya. Yakin mundurnya Hotman itu karena diminta oleh kliennya sendiri. Karena apa? Ya karena atas pembelaan yang blunder-blunder itu merugikan klien. Kalau diteruskan malah semakin antipati, sudah kliennya bisa jadi dianggap public enemy gitu, diserang netizen, lawyernya yang harusnya membela, mendinginkan suasana, malah justru jadi blunder, juga jadi public enemy. Jadi kalau diteruskan ya malah yang paling rugi kliennya gitu, Pak Febri. Maka ya saya sudah menduga itu pasti akan diputus kontrak sebenarnya gitu. Soal kalimatnya mengundurkan diri itu ya akhirnya kan pasti komplain tuh Pak Febri, gimana ini kira-kira kan gitu. Dan tidak nyaman gitu. Yang jelas yang paling dirugikan dalam posisi ini kan klien gitu. Kalau Pak Hotman ya no problem aja gitu. Mungkin semakin kontroversial malah. Selain PWI Pusat, media independen online atau MIO Indonesia juga melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Media independen online Indonesia melaporkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terkait kasus dugaan penghinaan profesi wartawan. Pelapor didampingi kuasa hukum Pitra Romadoni untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia mengatakan saat ini sudah ada belasan saksi dan bukti-bukti tambahan seperti flash disk dan rekaman video. Pemeriksaan tambahan ya, sekaligus ada bukti-bukti tambahan juga. Dan kami kira sudah belasan ya saksi-saksinya ya, sudah sangat banyak sekali ya. Banyak dan sekali. Ini pemeriksaannya dilakukan secara maraton. Ya, makanya kita berharap dalam waktu dekat ini saudara HPA segera dipanggil. Karena ini kan menyangkut terkait dengan profesi dan harkat martabat wartawan. Ya, kalau memang yang bersangkutan itu berkila, saya kan bertanyanya kepada individu. Persoalannya adalah itu dalam agenda konferensi pers. Di situ dihadiri oleh berbagai wartawan. Apakah etis dan layak dibilang seperti itu di hadapan wartawan? Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, Hotman menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris
sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat... Meski begitu, PWI tetap menyesalkan pernyataan Hotman Paris kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. Kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Kita juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya, kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu. Dalam perkara ini, Hotman diduga melanggar pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan ringan dan fitnah, juga pasal tentang pers terkait dengan menghalangi kerja pers. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengakui siap menghadiri pemanggilan kepolisian sebagai terlapor kasus dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Meski tengah memiliki masalah kesehatan, ia menegaskan tidak akan menghindari proses hukum. Merasa aduan-aduan seperti itu gimana ngerespon itu? Don't worry lah. Don't worry. Seandainya Bang diminta... Itu kan dari orang ke orang. Kan gua terangin dia panjang lebar, dia terus ngotot, akhirnya harusnya jawabannya, lu ngerti nggak sih? Gue bilang sama saja dengan otak, lu punya otak sih kok nggak ngerti itu loh. Dan itu ke oknum lu, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers gitu loh. Tapi seandainya Abang diminta untuk klarifikasi... Ya pasti datang lah kalau dipanggil. Aduh, gua kan tak cukup itu aja, Bu, ya. Jadi nggak ada apa-apa, itu nggak masalah. Kalau gua bilang, lu ngerti nggak sih? Itu artinya lu itu siapa? Ya kau kan? Kau itu siapa? Perorangan. Gua kan nggak pernah menyinggung lembaga pers. Dan juga itu bukan ke press conference, itu kan doorstop.